Polsek Bekasi Utara telah menemukan identitas pria yang ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Perjuangan Teluk Pucung, Bekasi Utara pada Senin 21 Desember 2020 dini hari tadi. Korban merupakan seorang pelajar berinisial APP 16 tahun yang tewas setelah dibacok oleh kawanan pembegal bersenjata tajam. CCTV yang merekam detik-detik kejadian saat APP dibegal beredar di media sosial. Terlihat bahwa APP diikuti setidaknya 4 sepeda motor yang ditumpangi 8 pemuda. Mereka terlihat menenteng senjata tajam dan tak segan-segan melukai korban yang melawan saat dihampiri para pelaku. Terlihat bahwa APP mencoba untuk melawan sambil berlari meninggalkan motornya, namun seorang dari pelaku yang membawa celurit mengejarnya. Tak lama setelah itu mereka pergi meninggalkan korban dan membawa serta motornya. Kapolsek Bekasi Utara Kompol Charlie Tayyip mengatakan telah mengantongi bukti rekaman CCTV saat korban dibegal oleh kawanan tersebut. Ada kita sudah selidiki dan kita amankan untuk penyelidikan lebih lanjut, kata Charlie saat dikonfirmasi. Kepolisian telah menghubungi keluarga korban yang berdomisili di daerah Harapan Mulia, Medan Satria. Menurut orang tua korban, kendaraan yang terlihat pada tayangan CCTV sama seperti kendaraan milik anaknya. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memburu pelaku yang diduga berjumlah 8 orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya akan menjelaskan sedikit tentang menagih janji pemerintah dalam penanganan begal motor. Mendengar kata begal motor, mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Lalu apa sih itu begal? Dan bagaimana sih penanganannya di Indonesia? Mari kita bahas. Begal motor termasuk ke dalam sebuah tindakan pencurian dengan kekerasan. Lalu apa sih hukuman begal motor itu? Berdasarkan pasal 365 ayat 1, 3, dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang-barang yang dicuri. Untuk ayat 3, mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat 4, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun jika perbuatan mengakibatkan luka berat dan kematian, dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu ayat yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3. Apa sih dilakukan pemerintah dan aparat dalam rangka pencegahan tindakan pidana terhadap begal motor? Masyarakat, maka kepolisian mempunyai kewenangan dan tugas yang telah disusun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, dapat dilihat tugas kepolisian berdasarkan pasal 1 sampai 3, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, perbuatan pidana yang berat, ancaman hukuman dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala hasil ditambah dengan hukuman penyitaan barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim. Lebih jelasnya, kami telah melakukan wawancara dengan pihak kepolisian dalam mempertanyakan penegakan mereka terhadap kasus ini seperti berikut. Pertanyaannya, apa kebijakan pemerintah dalam menangani begal di Indonesia, khususnya di wilayah sekitar sini, Pak? Kebijakan pemerintah itu sudah tertulis sebelumnya bahwasanya dasar kita itu KUHP, itu pasal 365 yang dikenakan dengan begal itu karena ada unsur kekerasannya, makanya dikenakan dengan begal atau pencurian dengan kekerasan atau pemerasan. Itu kalau dari kebijakan pemerintah itu. Nah, juga Pak, tempat yang seperti apa yang biasanya menjadi tempat operasi begal? Untuk operasi begal ini lokasi-lokasinya yang rawan, yang sering terjadi, lokasi-lokasi sunyi, itu aja lah. Nah, yang keempat, apa menurut Bapak pemerintah benar-benar fokus dalam menangani begal di Indonesia? Masalah fokusnya tetap kita fokus ini. Itu tadi pelaksananya seperti patroli, kita reserse itu melaksanakan kering reserse, mobile juga, atau cari-cari informasi,
daerah mana yang rawan, kita monitoring, seperti itu aja. Pertanyaan kelima Pak, kita ketahui beberapa kasus begal merupakan kebanyakan para pemuda. Apa yang biasanya menjadi motif atau tindakan yang mereka lakukan? Saat sekarang ini yang berkembang memang kebanyakan anak muda yang sebagai pelakunya, karena rentan dengan berhubungan dengan narkotika juga. Perbuatan orang itu tetap berhubungan dengan narkotika, hasil-hasil dari kejahatan orang itu digunakan untuk penyalahgunaan narkotika. Ya, seperti biasanya itu yang kita temukan di lapangan. Nah, selanjutnya, biasa dalam melaksanakan operasi pemberantasan begal, kendala apa yang biasa ditemui kepolisian? Kendala untuk melaksanakan operasi, kita kadang kan ada laporan korban kena begal. Kendala yang kita temukan di lapangan biasanya pembuktian itu mungkin suatu daerah kurang adanya CCTV untuk selalu petunjuk sama kita, atau itu aja lah kira-kira sebagai petunjuk untuk mengungkap kasus itu. Di suatu daerah tidak ada CCTV atau ada bukti atau orang yang melihat saksinya, kan kira-kira seperti itu aja. Yang terakhir Pak, sebagai masyarakat umum, tindakan apa yang paling baik serta tidak melanggar hukum saat kita menghadapi begal motor? Maksudnya itu pas kita menghadapi begal itu di jalan Pak, hal terbaik apa yang kita lakukan biar kita lawan begal tidak melanggar hukum? Saya rasa kalau tindakan itu kan spontan di lapangan, ya, wajib kita membantu korban itulah. Kalau untuk melawan hukum saya rasa tidak ada sih. Upaya kita seminimal mungkin untuk melukai si pelaku, tapi kita jaga juga lah diri kita, kan seperti itu. Nah, untuk melumpuhkan pelaku ini, nah, kalau untuk jadi tindakan hukum sepertinya kan ada namanya nanti, itu kan tindakan jangan sampai dibunuh lah, diamankan atau kita amankan pelaku, kita bantu sama dengan masyarakat sekitar, kalau ada pun masyarakat sekitar, kan seperti itu. Ya. Setelah melihat video wawancara, kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya pemerintah serta aparat yang terkait telah melaksanakan kewajibannya. Namun ada kalanya penanganan begal ini terkendala akan minimnya barang bukti dan kurangnya saksi mata. Adapun motif yang biasa dilakukan oleh begal di latar belakangin ekonomi, salah pergaulan dan obat-obatan terlarang. Disarankan bagi teman-teman tetap waspada dimanapun Anda berada. Lebih baik jangan berkendara di tempat yang minim pencahayaan dan cenderung sepi. Jika teman-teman dalam kondisi berhadapan dengan begal, diusahakan dalam membela diri cukup melumpuhkannya dan tidak menghilangkan nyawanya. Dikarenakan jika kita sebagai korban menghilangkan nyawa pelaku begal, maka kasus ini akan berubah menjadi kasus yang berbeda, menjadi kasus pembunuhan atau menghilangkan nyawa. Terkait dengan tindakan pidana pembunuhan telah diatur antara lain dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sekian pembahasan kami. Goodbye, stay safe, and see you next time.